Tiga. Halo kawan pajak, ketemu lagi dengan kami berdua di acara Ngerujak, Rujak, ngerumpi tentang pajak. baca. Nah, hari ini di episode kedua masih dengan kita lagi, iya kita lagi. Episode kali ini temanya subjek Lah, pajak. ngumpet. Nah, ngumpet biar kelihatan tulisannya, Mas. Oke. Nah, mungkin Oh teman-teman ya, sudah lupa ya siapa kita. Iya, siapa kita. Kita kenalan lagi. Jadi kami berdua tim penyuluh dari KPP Pratama Jakarta Kebun Jeruk 1. Saya Ana. saya Sutarmo. Kami dari KPP Pratama Jakarta Kebun Jeruk 1. Nah, hari ini kita belajar lagi ya tentang pajak. Kalau di episode pertama kita tuh belajar tentang sistem perpajakan di Indonesia. Jadi teman-teman udah tahu ya kalau sistem perpajakan di Indonesia itu self assessment, artinya kita mandiri melakukan kewajiban perpajakan kita, di mana salah satunya adalah mendaftar gitu ya. Nah, sebelum mendaftar, ini siapa sih yang harus mendaftar gitu ya? Siapa yang harus mendaftar? Nah, kita mulai dari nol dulu. Kita mulai hari ini bahas tentang subjek pajak. Apakah semua subjek pajak itu wajib memiliki NPWP? Oh, itu nanti. Sekarang kita bahas dulu subjek pajak. Sebenarnya subjek pajak itu apa sih, Mas? Kalau subjek pajak berarti ya Pelaku setiap ya, ya pelaku kan. SPOK ya, mereka subjek. yang mereka yang akan dikenakan pajak, makanya seperti itu. Gampangnya seperti itu. Nah, Hmm, kalau misalnya hubungannya dengan pertanyaanku tadi, apakah semua orang itu harus punya NPWP gitu? Kalau Iya, misalnya subjek, oke. belum tentu ya. Belum Itu tentu, iya, karena kan pertama NPWP itu harus memenuhi dua syarat, dua ya. syarat Pertama teman-teman. persyaratan subjektif, kedua Mm-mm. persyaratan objektif. Kalau Nah, tadi orang itu tadi bisa jadi dia mm, sudah masuk ke persyaratan subjektif. subjektif, tapi Tuh, objektifnya belum tentu belum ya, tentu kita belum lihat tentu. nanti. Jadi tidak semua orang itu harus punya NPWP. Apakah Mm-mm. eh, kalau sudah 18 tahun? Enggak juga, belum, karena syaratnya bukan umur, tetapi persyaratan subjektif dan objektif. Nah, hari ini kita akan belajar mendalam tentang subjek pajak ini. Nah, karena ini hubungannya dengan subjek pajak ya. Jadi pertanyaan pertama, obrolan pertama yang kita bahas adalah persyaratan subjektif itu apa sih memangnya? Jadi kalau masalah persoalan subjektif itu kita kembali mengacu ke Undang-Undang PPH, Undang-Undang Pajak Penghasilan. Di sana mengatur tentang persyaratan subjektif. Jadi Malah misalnya, undang-undang PPH ya, bukan ya Undang-Undang undang-undang PPH KUP itu, ya. Mm-mm. Undang-Undang PPH. Karena kan kalau apa namanya terkait dengan subjek itu apa memang di KUP. Tapi kalau terkait persoalan subjektif itu ada di PPH. PPH. Jadi kalau eh, episode kemarin itu sistem perpajakan di Indonesia kita lebih ke KUP ya belajarnya. Hari ini Hmm. kita ganti undang-undang guys. Mix ini. Mix Oh, ya, ini mix mix ya. antara undang-undang KUP dengan undang-undang PPH Hmm. kalau hari ini karena kita bahas tentang subjek pajak. Nah, siapa aja sih yang jadi subjek pajak di Indonesia, Mas? Kalau di Indonesia, ya, jadi kan Oke. kita perpajakan Indonesia ya. Oh ya, baik. Kalau subjek pajak di Indonesia itu ada orang pribadi, Hmm, termasuk kita ya, kita. hmm, Orang pribadi termasuk juga diantaranya adalah warisan yang belum terbagi, yang hmm, menggantikan yang berhak. Jadi hmm. kan orang pribadi itu kan ya manusia ya kita sebut. Pada saat si manusia ini dia meninggal, masih punya usaha, masih berpenghasilan. Nah Hmm. ini jangan sampai dia sudah meninggal pajak atas tinggalannya ini berhenti. Nah, makanya ada warisan yang Warisan belum yang belum terbagi. terbagi. Oke, Ini termasuk orang pribadi ya, masuk kategori orang pribadi dia, karena oke. menggantikan si pewaris. Pewaris. Kemudian juga ada badan yang ya badan. Jadi orang Hmm. pribadi, badan. Badan. Oke. Udah itu aja. Ya ada juga BUT ya, tapi BUT itu sebenarnya dipersamakan dengan badan ya karena Oke. kalau tadi di orang pribadi itu ada warisan yang dipersamakan dengan orang pribadi, di badan itu ada BUT. BUT Oh, itu apa gitu? Bukan ya. BAT ya, BUT BAT ya. BUT itu digunakan oleh subjek pajak luar negeri untuk mendapatkan penghasilan dari Indonesia. Itu BUT. Secara umumnya seperti itu. Oke, jadi tadi apa aja sih subjek siapa aja sih subjek pajak di Indonesia itu pada dasarnya ada dua gitu ya, orang Ya, pribadi dan sama badan. Nah, badan. orang pribadi itu sendiri itu
ada orang pribadi yang masih hidup Ya. ya. Dan kalau yang sudah meninggal, meninggalkan warisan yang masih menghasilkan, maksudnya masih ada penghasilan dari Ya, warisannya itu, dia menjadi subjek pajak warisan yang belum terbagi. betul. Lain halnya kalau sudah terbagi, berarti nanti kewajiban perpajakannya pindah kepada Iya, ahli warisnya itu ya, Mas ya. betul, betul. Ya, Jadi udah jadi selesai. orang pribadi baru lagi gitu. Jadi si Iya, ahli waris ini menjadi wajib pajak orang pribadi gitu. Terus kemudian yang kedua itu badan. Nah, badan itu ada badan, benar. Badan itu lebih ke perusahaan atau iya, sekumpulan orang bulan dan orang. Hmm. modal gitu ya, Mas ya. Iya, betul, Jadi betul. nggak selalu perusahaan ya, teman-teman. Hmm. Jadi bisa jadi firma ya, Mas ya, Firma, firma ya. kayak terus misalnya CV, Partai politik juga masuk badan. partai ya, partai Hmm. ormas gitu juga ya. Ya, Kayak sekolahan gitu, yayasan gitu. betul. Tuh, nah, itu tuh Yayasan. masuknya ke badan. Jadi badan tuh lebih ke badan hukum lah ya. Ya, Badan hukum. Nah, terus di salah satu bentuk badan ini adalah BUT. BUT itu singkatan dari bentuk usaha tetap. untuk usaha Ya. tetap, yaitu Jadi BUT itu belum tentu berupa badan, tapi dia pengenaan pajaknya disamakan dengan badan. Gitu. oh iya. Karena definisi itu cuma bengkel gitu ya. Heeh. Bengkel atau tempat apalah gitu. Tidak ada badan hukumnya di situ, tapi tetap akan dianggap sebagai BUT. Dan pengenaan pajaknya disamakan dengan badan. Oke, berarti berarti kita tetap tiga aja Mas mecahnya Mas. Iya. Orang pribadi, badan, dan BUT. Iya, BUT ini nanti kaitannya dengan subjek pajak luar negeri. Kita betul, belum bahas betul. sampai ke sana sih, Belum, padahal baru belum, belum. subjek pajak doang ya. Iya. Oke, jadi Dan ini apa nah, namanya? Kalau orang pribadi itu kan nah, tadi kan ada ya warisan belum terbagi. Kenapa nah, dia warisan belum terbagi? Kenapa tidak tetap si A yang sudah meninggal itu? Karena nah. pada saat orang pribadi meninggal itu sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif lagi, sudah selesai dia. Jadi persyaratan subjektif itu ada bagi orang pribadi adalah saat dia dilahirkan atau ada di Indonesia Hmm. atau tinggal di Indonesia lebih dari selama 3 hari ya itu sih kembali ya artinya dia ada gitu dia ada di Indonesia Hmm. dilahirkan gitu itu sudah memenuhi persyaratan subjektif. Nah, Hmm. kalau di luar negeri juga sama sih sebenarnya orang Hmm. di luar negeri, tapi dia menjadi memenuhi syarat subjektif pada saat dia mendapatkan penghasilan di Indonesia. Mulai persyaratan subjektif dan objektifnya itu bersamaan. Oh, Gitu. jadi ya udah nanti sekalian kita bahas berarti ya. Sekalian kita bahas. Oke. Jadi setelah kita tadi ngulik-ngulik-ngulik, ternyata ada dua gitu, teman-teman. Jadi Ya, subjek pajak di Indonesia itu ada yang subjek pajak dalam negeri dan ada subjek pajak luar negeri gitu. ya, betul. Nah, sekarang kita bahas dulu Mas, bedanya apa sih? Hmm. Bedanya apa sih antara subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar Ya, negeri ini? kalau subjek pajak dalam negeri, ya belum bukan berarti yang dalam negeri itu adalah WNI belum tentu ya. Jadi Oh ya. subjek pajak dalam negeri itu adalah subjek pajak yang dikenakan pajak dengan kewajiban, misalnya kayak ya lengkap lah gitu, mulai dari Hmm. pembayaran, kemudian pelaporan, kemudian tarifnya juga menggunakan tarif progresif, dan juga ada kewajiban pelaporan SPT. Mm-mm. Tapi kalau yang luar negeri, dia hanya dikenakan pajak secara dari biasanya dari bruto, ya, Hmm. final. Kemudian tidak ada kewajiban pelaporan SPT. Jadi Oh. kalau misalnya pajak dalam negeri nih ya, Hmm. kita dapat penghasilan dari Indonesia dan dari luar Indonesia, Hmm. maka kita harus melaporkan seluruh penghasilannya di SPT. Tapi Hmm. kalau subjek pajak luar negeri, Luar negeri. ya dia hanya penghasilan dari Indonesia saja. Namun pengenaan pajaknya dengan dikenakan dari bruto. Secara umum seperti itu ya. Kita belum sampai ngomongin soal apa namanya P3B, ya, kita belum sampai sana ya. Intinya adalah Belum, pengenaan nanti dari terlalu bruto ya. terlalu Ya. ruwet nih pembahasan Oke kita. ya. Oke, jadi mungkin lebih lebih tepatnya gini ya. Kalau misalnya subjek pajak dalam negeri itu kewajiban perpajakannya utuh ya, utuh sebagai wajib Betul. pajak. Jadi kayak mulai Betul. dari Iya, mendaftar, menghitung dan memperhitungkan kayak yang kita bahas betul. di episode satu tuh. Iya. Iya. Terus membayar pajak dan melaporkan SPT. Nah, kalau Hmm. untuk wajib pajak subjek pajak luar negeri yang menjadi wajib pajak, nah itu hanya atas penghasilan Sebatas penghasilan yang yang diterima di dia Indonesia. peroleh dari Indonesia, Betul. dan itu lebih ke bukan self assessment ya Mas, lebih dipotong ya, lebih ke Iya, apa sih namanya, withholding system withholding ya, system ya. withholding system. Jadi bedanya itu teman-teman. Nah, kalau tadi sempat disinggung sama Mas Sarwo, kalau misalnya seseorang wajib pajak
luar negeri, terus kemudian dia di Indonesia, dia menetap di Indonesia lebih dari 183 hari gitu, dia bisa jadi subjek pajak dalam negeri. Betul. Berarti Ya, subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri ini bisa switch ya, maksudnya bisa berubah gitu betul. statusnya. Ya, betul. Karena kriteria menjadi subjek pajak dalam negeri adalah kalau badan jelas badan yang berkedudukan di Indonesia. Hmm. Tapi kalau misalnya orang pribadi, ya ini kalau badan kan ya jelas ya, ibaratnya dia kedudukannya di situ ya di situ gitu. Hmm. Bisa aja berpindah begitu pindah ya sudah selesai nggak ada di Indonesia bukan subjek pajak luar negeri lagi, dalam negeri lagi. Tapi kalau orang pribadi itu bisa switch tadi pindah-pindah. Nah, apa ininya apa namanya batasannya ya Iya gitu ya. betul batasannya. Dia menjadi subjek dalam negeri adalah pada saat dia pertama tadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Misalnya kayak kita ini Hmm. orang WNI yang dari awal di Indonesia, dia Hmm. udah termasuk subjek pajak dalam negeri. Kemudian Hmm. dia berada di Indonesia lebih dari 193 hari dalam 12 bulan. Nah, termasuk WNA di sini. Jadi kalau misalnya ada WNA bukan Indonesia, Hmm. dia berada di Indonesia lebih dari 103 hari, dia bisa Hmm. menjadi atau dia menjadi subjek pajak dalam negeri. Tapi 12 bulan itu harus berturut-turut nggak mas Oh, tidak, 183 tidak, harinya? tidak. Jadi mungkin misalnya hari ini di sini, kemudian besok ke Singapura, habis Indonesia lagi, Singapura, nggak apa-apa. Iya nggak Yang apa-apa namanya penting juga orang tajir bebas ya. ya kan bisa jadi dia memang seorang ahli yang punya perusahaan di sana dan di sini gitu kan ya. Iya. Sepanjang dalam 12 bulan itu lebih dari 103 hari, maka dia menjadi objek pajak dalam negeri Dalam negeri. atau berniat untuk itu gitu. Jadi Niat. tidak mesti dia sudah berada 103 hari, tidak. Punya niat saja itu sudah secara ketentuan bisa menjadi subjek dalam negeri. Nah, sekarang bagaimana kita mengetahui tentang niat itu? Nah itu dia. Nah itu dia maksud Oke. saya. Aku mau nanya tadi. Maksudnya niatnya gimana? Niat itu kan di dalam hati ya. Iya. Oke, betul ya. Soalnya dia ngomong kemana-mana. Saya Iya, mau di Mas, sini selama dalam gitu. dalamnya lautan dapat diukur dalamnya hati siapa tahu kan gitu, Oh Mas. ya, Nah, jadi gitu gimana ya. cara tahu niatnya itu? Baik, kita mungkin tidak bisa mengetahui apa yang ada di dalam hati ya. Tapi kita bisa tahu dari gelagat ya, bukan gelagat, dokumen yang mendukung itu. Misalnya dia Hmm. dari kitab ya atau kitas ya. Izin tinggal sementaranya berapa bulan. Kemudian dia juga ada kontrak. Oh, dia bekerja di Kontrak sini di kerja. perusahaan A sebagai ahli selama 2 tahun. Nah, udah kan berarti kan udah ada niatan di situ. Hmm. Cuman dia nggak ngomong kemana-mana di aja, tapi dokumen bilang kontraknya dia 2 tahun. Berarti Iya. dia jadi subjek pajak dalam negeri. Oh. Atau dia menyewa rumah gitu kan. Kalau proyek hanya 1 minggu, 2 minggu, dia nyewanya 3 tahun nih rumah. Nah, Hmm. itu berarti dia punya Niat, indikasi punya niat punya ya. niat untuk ya lebih dari 103 hari. Jadi Itu kalau diantaranya. misalnya kita hitung-hitung 183 hari itu hampir setara dengan 6 bulan ya. 6 bulan, Ya, ya 6 enam bulan bulan. sekitar 6 bulan. Kenapa ada tiganya buntutnya? Karena ada bulan yang jumlahnya 31 gitu ya. Betul ya, betul 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 betul. Jadi dianggaplah 3 bulannya itu 30, 3 bulannya lagi 31 gitu ya. Jadi Betul. 183 hari gitu teman-teman. Jadi subjek pajak luar negeri itu bisa menjadi subjek pajak dalam negeri apabila apa ya memenuhi kondisi-kondisi tadi itu Iya. gitu seperti itu. Tapi sebaliknya bisa nggak Mas? Jadi misalnya aku nih tiba-tiba aku pindah ke Swiss gitu ya, Swiss kan Oke. keren ya. Aku bisa nggak jadi subjek pajak luar negeri gitu? Bisa, bisa. Mm-mm, Jadi nah, mm-mm, bisa kalau misal sebaliknya tadi ya, sebaliknya jadi mm-mm, ketentuan undang-undang Cipta Kerja mulai Cipta Kerja itu ketentuan ini diatur. Kalau sebelumnya tidak ada secara jelas, tapi di Undang-Undang Cipta Kerja ini spesifik sudah dijelaskan bahwa untuk menjadi objek pajak luar negeri bisa ya termasuk dia WNI kalau dia lebih dari 193 hari ya. Ketentuan lebih jelasnya di PMK 18 ya, dari caranya. Tapi syarat secara umumnya adalah dia tadi dalam 12 bulan lebih dari 103 hari di luar Indonesia. Kemudian dia juga punya semacam kegiatan ekonomi ya di sana. Intinya Punya kegiatan utama kegiatan hidup utama. dia tuh di sana gitu kan. Betul ya Dan di itu sana. harus dibuktikan kalau nggak salah Ya, tuh ya. harus ada dokumen yang Dokumen mendukung yang itu. mendukung itu Kemudian dia juga sudah terdaftar sebagai wajib pajak di di sana. negara lain ya. Mm-mm. Kemudian juga yang syarat Um, terakhirnya adalah syarat tertentu, yaitu dia sudah menyelesaikan semua kewajiban pajak dia selama di Indonesia. Ya, Gitu. jadi sebelum ibaratnya lu kamu pindah ke pindah status subjek pajak, kamu selesaikan dulu nih yang di sini gitu ya, Iya, yang di sini. betul, betul. Mm-mm. Jadi Oh.
Tadi kembali ke yang subjek pajak dalam negeri, di mana WNA bisa menjadi subjek pajak dalam negeri Nah, dan WNI bisa menjadi subjek pajak luar negeri. nah, Kewajibannya maka akan sebagaimana ketentuan tentang subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. nah. Misalnya si Tuan Sakurata itu ya, orang Jepang misalnya ya. Dia Sakurata. di Indonesia itu eh, 2 tahun kontraknya kan, Nah, dia menjadi subjek pajak dalam negeri. nah, Maka dia kewajibannya sama dengan subjek pajak dalam negeri lainnya, kita semua ya, yang ya. lapor SPT, menghitung, membayar, apa namanya, menghitung seluruh penghasilannya dari mana saja, termasuk dari Jepang Termasuk iya, misalnya, termasuk dari dari luar penghasilan negeri. dari Misalnya, misalnya di Jepang dia jualan ondol cilok, misalnya ya, cilok. cilok gitu ya, atau mengontrakkan rumahnya di sana ya. Nah, Sepanjang dia tidak ada apa namanya, masuk dalam ketentuan khusus ya, nah, bisa ada ketentuan khusus nih mengenai tenaga ahli. Kita anggaplah dia memenuhi itulah. Maka dia harus melaporkan tuh seluruh penghasilannya, termasuk yang dari Jepang tadi, yang dari tanah tumpah darah dia. Jadi, nah, loh, orang jadi nggak ada cerita dia bilang, oh saya kan cuma kerja di Indonesia dari PT X ini, kenapa saya harus melaporkan penghasilan saya di negara asal saya? Ya ketentuan Indonesia mengatakan demikian. Sebaliknya tadi, kalau ada WNI yang menjadi subjek pajak luar negeri sudah memenuhi syarat, nah, maka pada saat dia dapat penghasilan dari Indonesia misalnya, dia masih punya apa namanya, mobil di Indonesia disewakan misalnya, ya berarti dia kenanya bukan 2% lagi secara ini ya, nanti kenanya adalah tarif pasal pasal 26, bisa 26. 20% ya dari bruto gitu. Dan Untuk SPLN ya, beda iya, tarifnya. jadi Hmm. jangan sampai eh, mau SPLN-nya tapi nggak mau dikenakan tarif luar SPLN, negerinya iya. gitu ya gitu. Maunya 5% aja gitu ya. Ya maunya 2% aja misalnya potongnya. Oh ya, sewa ya tadi. Iya, Oh ya, oke. berarti ini akan penting untuk mengetahui nih kapan seseorang ini berubah status atau kapan Betul. seseorang ini menjadi subjek pajak dalam negeri dan kapan menjadi subjek pajak luar negeri gitu ya Mas ya. Mungkin Iya. perlu kita detilkan lagi ya tadi ya. Iya. Mhm. Jadi kalau pertama orang orang yang bertempat tinggal di Indonesia untuk SPDN ya Mas. Iya, Orang yang bertempat tinggal di Indonesia, tapi dimulai sejak dia dilahirkan ya. betul Sejak dia ya. dilahirkan. Jadi ini intinya untuk kita-kita yang emang asli orang Indonesia Iya, ya. Dia kita itu menjadi subjek pajak dalam negeri iya, sejak kita dilahirkan. Jadi betul. terhitungnya itu sejak Iya. kita dilahirkan, Jadi bukan sejak memenuhi kita persyaratan. dewasa ya. Ya. Jadi memenuhi syarat subjektif sejak dia lahir. Hmm, Kemudian apakah dia kemudian memenuhi syarat objektif? Ya itu nanti. itu nanti Ya, ya. cuman kan memang di ketentuan undang PPH, meskipun dia mungkin masih kecil punya penghasilan, bukan berarti dia langsung jadi wajib pajak ya, karena kan Hmm, ketentuannya satu diatur untuk entitas. atas ya atas Hmm. tertentu dia menggunakan orang tuanya, NPWP orang tuanya itu, tapi nanti gitu. Intinya ya tadi bahwa untuk yang warga negara Indonesia, dia memang sejak dia lahir berada di Indonesia dia sudah menjadi Memenuhi subjek subjek wajib memenuhi pajak persyaratan subjektif ya. subjektif. Dan dia berakhir ketika Ketika meninggal dia dunia meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau atau meninggalkan meninggalkan dunia untuk dunia. selama-lamanya ya. Ya, Iya, ya. nah kalau dia meninggal dunia untuk selama-lamanya, nanti kalau dia punya warisan yang memberikan penghasilan, dia akan jadi Ya menjadi warisan yang warisan belum yang belum terbagi. terbagi. Betul. Jadi tetap tetap subjek pajak, tapi subjek pajak dalam Ya, bentuk lain. Kemudian kalau dia meninggalkan Indonesia selama-lamanya, ya logikanya dia akan subjek menjadi pajak luar negeri tadi. SPLN, ya Iya. gitu ya. Tetap akan berubah. Jadi kayak energi dong, Mas ya. Iya. Energi tidak ada musnahkan, tetapi hanya berubah bentuk kan gitu ya. Eh, Kan kita jadi fisika ya. Oke, kita kembali ke laptop. Kemudian untuk SPLN yang berubah menjadi SPDN, Mas. Kan tadi kan batasnya 183 hari ya berada di Indonesia. Nah, itu terhitungnya sejak 183 hari atau sejak kapan? Sejak dia berangkat ke luar negeri atau meninggalkan Indonesia. Tapi ya itu Eh, tadi. Mas, mohon fokus, Mas. Kita kembali, Oke. Mas. Oh, ini Kita ngomongin yang dari luar ke SPLN dalam nih. ya. Oke, baik. Berarti dia sejak dia masuk ke Indonesia. Oke, oke. Jadi ngitungnya bukan setelah 183 hari ya Tidak, kawan pajak, tidak, tetapi tidak. sejak Itu time dia test-nya saja. oh apa namanya time test. Itu spesial. Hitung waktunya. Tapi begitu dia Oke. sudah ini ya berarti terhitung dari mulai itu. Jadi kalau tadi dia sudah dipotong 20%, itu Heeh, tujuannya seperti ini. Pada saat di awalnya kan mungkin belum 1 3 hari ya. Dia heeh, dipotongnya 20% katakanlah menggunakan heeh. tarif Lalu WP luar SPLN. negeri. Heeh. Ya. Tapi pada saat dia ternyata memenuhi syarat subjek pajak dalam negeri,
maka dia yang sudah dipotong itu otomatis bisa diperhitungkan kembali dia seperti tahunan itu. Oh, Tidak final, jadi tidak final. jadi tidak final dan tidak hilang kok, Ya, tidak hilang. ya makanya itu dia terhitung mulai sejak dia berada di Indonesia. Ya, terhitungnya mulai sejak berasal dari Indonesia dan Ya, selesainya sama seperti tadi ya, ketika dia ya meninggal dunia atau meninggalkan meninggalkan Indonesia Indonesia. lagi ya. Oke, dan eh, yang tadi berniat tadi berarti sejak dia berniat dong ya. Iya, begitu dia ternyata jelas bahwa kontraknya katakanlah lebih dari 6 bulan, maka dia biasanya oleh si perusahaannya sudah segera didaftarkan. Tapi pada intinya kewajibannya adalah dari si wajib pajak ini, si subjek pajak ini untuk mendaftarkan diri sebagai subjek pajak dalam negeri, yaitu menjadi pendaftar NBP. Oke, baik. Habis itu ini Mas, yang sebaliknya ya, yang Hmm. SPDN menjadi Yang tadi SPLN. ya. Nah, Oke. Oke, sorry nah sorry. ini anggaplah ini ya, berarti ketika SPDN-nya selesai karena dia meninggalkan Indonesia gitu untuk Hmm. selama-lamanya. Nah, itu berarti terhitungnya sejak dia berangkat juga ya. Iya. Hmm. Hmm. Nah, ini kadang-kadang suka agak susah tuh Mas. Karena misalnya kayak gini, dia keluar negeri tiket kan udah misalnya baru udah 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Hmm. Kemudian dia baru ngurus gitu, baru ngurus Iya. status SPLN-nya, SPLN-nya SPLN. gitu dan tiketnya itu udah nggak ada gitu. How Iya. gimana Iya. membuktikannya gitu. Harusnya berarti kan harusnya kan kawan pajak kalau misalnya udah pernah dengar podcast ini harusnya disimpan itu tiketnya Iya. supaya sebagai bukti. Ya. Jadi kalau misalnya ada subjek pajak atau wajib pajak yang berada di Indonesia lebih dari 1/3 hari, berada di luar Indonesia lebih Hmm. dari 1/3 hari, pertama dia memenuhi syarat subjek pajak luar negeri. Nah, cuman dia harus mengajukan itu. Jadi tidak serta merta, oh saya sudah 1/3 hari, saya sudah SPLN, tidak begitu. Hmm. Harus memenuhi ketentuan. Harus dia mengajukan dulu ke KPP ya, dengan syarat-syarat sebagaimana dia ada di PMK 18 ya. Di Hmm. antaranya tadi disebutkan dia memang Apa memenuhi nih? syarat kegiatan utama ya. Kemudian dia juga ada tempat syarat-syarat tempat tinggal tetap. tempat tinggalnya tetap ya di sana ya. Kemudian juga ada kegiatan apa namanya aktivitas sosial keagamaan. Kemudian ini 3 syarat ini sifatnya adalah kalau sudah terpenuhi di satu ya dua dua tiga nggak perlu dilihat nggak apa-apa. Tapi dalam satu hal ini masih belum terpenuhi, yang nomor 2 kita lihat itu. Misalnya dia kegiatan utama dia Hmm. kerja di luar negeri benar, tapi dia juga di Indonesia masih ada pekerjaan. Oke, Hmm. nanti lihat syarat kedua. Misalnya, oh keluarganya dipindah semua kok ke luar negeri. Nah, itu udah berarti udah memenuhi syarat tuh. Tuh. Hmm. Tinggal nanti apakah dia lebih dari 1/3 hari nggak di Indonesia, Di sana. di luar Indonesia. Nah, itu wajib dipenuhi kalau seperti itu. Kemudian syarat yang wajib ada yaitu bahwa dia sudah terdaftar sebagai wajib pajak di negara lain ya, di Hmm. negara lain. Dengan dilampiri dokumen yang mendukung itu Mendukung dalam bahasa Inggris. kayak misalnya TIN atau Ya, SPT-SPT-nya dia di sana gitu ya. ya. Dan dalam bahasa Inggris meskipun dia mungkin di Jepang ya, di Iya apa betul Timur dan Tengah, iya Jerman ya kemarin ada yang dari Jerman. Ini bahasanya Jerman gitu ya. Jerman Bener sih, Italia mungkin sana ngomongin Jerman ya, cuman iya tetap tapi harus ketentuannya harus dalam bahasa diterjemahkan dulu Inggris. ya. Ya tadi aku mau nanya apa ya Mas? Tadi Nggak aku mau tahu. nanya sampai lupa. Ya, nanti ingat-ingat Oh lagi. iya yang tadi itu, maksudnya gini, ketika dia menjadi SPLN kan dia harus mengajukan eh, Hmm. kalau dari kantor pajak ini nanti keluar semacam surat keterangan subjek pajak luar negeri gitu Iya, ya. Mm-mm. surat Jadi, memenuhi persyaratan subjek luar negeri. nah itu kan sejak terhitung sejak dia meninggalkan Indonesia Betul. selama-lamanya gitu. Nah, status wajib pajaknya dia di Indonesia berarti apa? Hapus atau eh, Tidak, biasanya dia nanti ini kan sifatnya apa namanya bukan meninggal ya, karena dia tetap ada kemungkinan balik ke Indonesia lagi. Makanya dia biasanya dinonaktifkan saja, dia naikkan saja. non efektif. Jadi Untuk sepaket ya teman-teman kalau iya, misalnya pindah nih dari Indonesia ke luar negeri terus kerja di sana. Nah, terus udah ngajukan SPLN itu sepaket dinonefektifkan betul. NPWP-nya. Jadi supaya Iya, kewajiban perpajakan di Indonesia-nya ini sudah terlepas gitu ya, betul. nggak Jadi perlu nggak lapor akan SPT ditanyakan lagi. gitu, Betul. nggak akan Mhm. ditanya-tanya lagi gitu ya. Terus apa? Nah, ini tadi terkait Hmm. dengan mulai ya. Mulai kan mulai dia berangkat ke luar negeri atau meninggal Indonesia. Misalnya tadi sudah 2 tahun yang lalu baru Hmm. mengajukan sekarang. Hmm. Nah, kita kan KPP itu akan meneliti dokumennya.
Kalau memang dokumen itu mendukung mulai 2 tahun yang lalu, ya kita akan berikan status atau memenuhi syarat SPLN itu sejak 2 tahun yang lalu itu. Tapi Hmm. dalam hal memang dokumennya tidak mendukung, ya kita akan berikan sesuai dengan dokumen yang ada. Misalnya dia hanya ada dokumen 2022 tahun kemarin misalnya. Hmm. Ya udah, kita diberikan dari 2022 meskipun mungkin dia memang benar-benar 2 tahun yang lalu, tapi kan dokumennya sudah tidak ada. Ya udah, berarti tetap kita nggak bisa berikan Nah, sesuai dengan intinya kita kondisi yang sesuai hitam disampaikan di itu. atas putih Oh, sesuai ya, dokumen betul. pendukung ya. Ya. Oke deh. Nah, ini kaitannya dengan SPLN ini kita kembali lagi ke depan, Mas. Ke BUT Oke. tadi, Mas. Oke, oke, oke. Ke BUT. Nah, jadi kalau SPLN ini melakukan usaha di Indonesia itu bisa melalui BUT. Iya, Gitu ya tadi ya. iya, Jadi betul, betul. BUT ini sebenarnya apa sih? Maksudnya bisa berupa apa ya? Tadi kan kata Mas Tarmo kan nggak selalu harus badan ya. Betul, Nah, betul. dia bisa cuman jadi kayak ruangan doang Ya, buat bisa tempat rujukan, pemasaran, bisa manajemen kayak cabang perusahaan, perwakilan, agen gitu, itu bisa, bisa. Bengkel. Jadi tidak mesti berupa apa namanya, berupa badan usaha, PT, kata CP, tidak. Tidak mesti seperti itu. Intinya adalah dia dengan sarana itu dia mendapatkan penghasilan. oke. Aku sih kemarin sempat ini ya Mas, sempat lihat di undang-undang ya. Ini dapat berupa gitu, dia dapat Ya, berupa. Nah, aku tadi agak gak kebayang nih. Contoh nih, Mas. Tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung, pabrik, bengkel, gudang. Ini masih kebayang lah ini suatu ya. tempat gitu ya. Hmm. Nah, pas di bawah itu orang atau badan yang bertindak selaku agen, terus agen atau pegawai gitu. Ya, Nah, berarti bisa apa aja dong ya bentuknya betul. ya tadi itu. Saat dia menanamkan orang di situ, karyawannya, Hmm. dia beraktivitas ekonomi di Indonesia, udah Hmm. penghasilan, itu juga BUT. Nah, Meskipun dia mungkin bentuknya pribadi, tetap dianggap sebagai bentuk usaha tetap, dan dan kewajibannya kewajiban pajaknya sama dengan pajakannya badan. sama dengan badan meskipun yang Ya. di situ cuma satu orang di satu ruangan kecil gitu Betul. misal Ya. cuman mainan handphone gitu jualan gitu. Ya. Nah gitu teman-teman jadi apa bedanya Mas kalau misalnya orang melakukan usaha melalui BUT dengan ya dia punya usaha di Indonesia tapi dia itu ke BUT dong ya jadinya. Ya. Tapi ada nggak sih Mas misalnya SPLN itu yang punya usaha tapi ntar Mas kita pause. Tadi ada iklan, di sana ada suara-suara pengumuman, jadi sempat saya pause dulu. Tadi sampai mana Mas? Sampai BUT ya? Ya. Nah, BUT itu adalah sebuah bentuk usaha yang digunakan oleh SPLN untuk melakukan usaha di Indonesia, kayak gitu ya Mas. Ada nggak sih sebenarnya SPLN yang nggak pakai BUT gitu? Nggak ada. Ada, Ada. ada, Dan ada. itu berarti untuk dia sendiri Langsung. ya, Ya. langsung. Oh, oke deh. Misalnya dia Hmm. ini juga apa namanya, misalnya punya saham di Indonesia, Hmm. gitu. Itu Oh kan iya, dia iya. penghasilan langsung, atau Hmm. apa namanya, dia Ah, katakanlah royalti gitu. oh, iya. Oke. Eh, jadi tadi kita udah bahas dari depan subjek pajak di Indonesia, baik itu subjek pajak dalam negeri maupun subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri itu ada orang pribadi, yaitu orang yang masih hidup Ya, atau warisan yang belum terbagi ya, apabila belum dibagi kepada ahli waris. Nanti kalau sudah pindah ke ahli waris ya kewajibannya udah pindah ke ahli warisnya. Kemudian ada badan dan ada BUT tadi yang BUT yang terkait dengan SPLN. Nah, apakah semua subjek pajak ini harus memiliki NPWP atau harus menjadi wajib pajak? Harus nggak, Mas? ya. Akan kita bahas di episode Itu berikutnya. gitu. Oke. Jadi nanti episode berikutnya kita akan bahas tentang NPWP ya, lebih ke Ya, NPWP karena apa? Karena NPWP itu adalah nomor pokok yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Artinya ya kalau wajib pajak dia wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP ini. Nah, siapakah yang sudah wajib untuk mendaftarkan diri memiliki NPWP? Jangan lupa saksikan kita lagi. Insya Allah kapan Mas? Insya Allah minggu depan ya. minggu depan boleh. Insya Allah Silakan. minggu depan kita hadir kembali di episode 3. Nah, ini hari ini subjek pajak. Nanti episode 3 kita judulnya lebih ke NPWP gitu. Oke, baik teman-teman jangan lupa subscribe YouTube kami dan follow media sosial kami ini yang tulisannya ada di samping kita ya, supaya tidak ketinggalan Info info-info dari kita. kelas pajak. Kelas pajak, baik itu kelas pajak maupun podcast terbaru kita Betul. ya ataupun IG live tentang berita-berita
yang lagi viral, bukan viral sih Mas, Mas, lagi lagi dibahas terkait pajak di Indonesia gitu. Biasanya kita akan mengadakan IG Live untuk mengingatkan kawan pajak akan hal tersebut gitu. Oke, kita pamitan Mas. Oke. Iya, ikan pamitan. Ikan cepat, ikan gabus. Iya, semakin cepat semakin enggak deh. Oke. Oke, baik. Hari ini obrolan kita sudah cukup panjang ya, ada setengah jam mungkin. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah, dadah, dadah.